Geger. Sidang panas yang melibatkan nama Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys sepertinya akan kembali memanas dan kini seolah akan mencapai titik yang paling mencengangkan. Di mana setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat dihebohkan dengan aksi yang dilakukan Nikita di ruang sidang. Kini kabar terbaru menyebut Nikita telah menyiapkan amunisi kejutan untuk melawan saksi-saksi dari kubu Reza Gladys. Lantas apakah strategi yang tengah dipersiapkan Nikita? Dan lalu siapakah pula saksi misterius yang akan kembali dihadirkan di depan majelis hakim yang menyidangkan perkara ini? Benarkah pihak Nikita sudah mengetahui sejumlah nama dari saksi-saksi tersebut? Dan lalu benarkah pula kehadiran saksi ini akan mengubah arah kasus? Dalam sidang yang kabarnya tak hanya menyeret nama Nikita dan Dr. Reza Gladys ini, tetapi juga pihak-pihak yang dituding ikut dalam melancarkan aksi dugaan tindak pidana diduga dilakukan Nikita dan asistennya Mamail. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya, kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat nama Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki memang tak ubahnya sebuah bola panas yang selalu saja menciptakan kehebohan setiap digelarnya sidang. Biasanya dilakukan di hari setiap Kamis, setiap minggunya. Bahkan di sidang sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat pecah karena aksi yang dilakukan oleh aksi Nikita Mirzani di ruang sidang. Kini, menjelang agenda sidang berikutnya yang akan digelar pada Kamis 7 Agustus 2025 esok, sejumlah publik dan masyarakat pun dibuat kian penasaran sekaligus deg-degan dengan apa yang akan terjadi esok, apalagi kabarnya pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU akan kembali menghadirkan saksi tambahan dari pihaknya guna membuat permasalahan ini terang benderang. Ya, dalam sidang yang kabarnya tak hanya menyeret nama Nikita dan Dr. Reza Gladys, tetapi juga pihak-pihak yang dituding ikut dalam melancarkan aksi dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Nikita dan asistennya Mail. Beberapa hari kemarin, beberapa hari yang lalu, saya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau istilahnya itu SPDP. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang atas nama Kapolda Metro Jaya Dircyber, di mana di dalam surat tersebut diberitahukan adanya dimulainya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana intersepsi. Intersepsi itu artinya melakukan penyadapan tanpa izin dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 junto pasal 31 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, di mana pelapornya adalah saya sendiri. SPDP ini terkait dengan adanya rekaman dalam kasus yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani.
Jadi rekaman tersebut dilakukan oleh oknum yang merekam percakapan Ismail Marzuki. Ya, dan itu kami laporkan dan alhamdulillah sudah dilakukan proses penyidikan. Artinya dengan adanya proses penyidikan maka patut diduga dokumen-dokumen yang ada di dalam perkara yang saat ini disidangkan atas nama terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki patut diduga itu adalah dokumen yang melanggar. Ini Undang-Undang ITE pasal 31 menyatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Pasal 2, 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ini yang paling penting. Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya yang boleh melakukan intersepsi, yang boleh melakukan penyadapan itu adalah dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun yang melakukan tanpa atas permintaan kepolisian dan kejaksaan, maka itu adalah patut diduga merupakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana. Perbuatan pidana. Karena di dalam Undang-Undang ITE itu boleh melakukan sesuatu. Undang-Undang ITE, bukti dalam ITE itu adalah menjadi bukti elektronik, tapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin daripada aparat penegak hukum. Jadi hanya orang yang dibenarkan secara hukum oleh kepolisian dan atau kejaksaan yang boleh melakukan perekaman. Karena itu yang terpenting, karena di dalam rekaman tersebut saya mau tahu izin dari mana. Karena ternyata ini setelah dilakukan proses penyidikan ditemukan adanya peristiwa pidana atas rekaman, melakukan perekaman atau intersepsi tanpa izin. Karena ini tidak sah. Semua bukti terkait dengan rekaman itu menjadi bukti yang ilegal. Karena itu kita laporkan ke polisi pada tanggal 16 April 2025. Ya, Nikita Mirzani masih di tengah sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Diduga dilakukannya kepada Dr. Reza Gladys. Seperti diketahui juga tidak hanya berurusan dengan Reza Gladys, melainkan juga sejumlah nama lain. Di antaranya adalah sang mantan sahabat, Fitri Salhuteru. Diceritakan oleh pihak kepolisian, Nikita menyeret mantan sahabat dekatnya ini kemungkinan pada bulan Februari lalu dengan tindak pidana dugaan pencemaran nama baik. Lantas seperti ini kata pihak kepolisian dan juga kemungkinan yang akan terjadi, termasuk upaya jemput paksa yang mungkin dilakukan jika Fitri kembali tak mengindahkan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Memang ini sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap saudara Fitri. Dia sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena ini memang prosesnya lagi proses masih penyelidikan ya. Jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara berlanjut ya. Secara paksa misalkan bahasanya, karena ini masih proses penyelidikan.
Sampai sendiri nggak dari VP untuk tidak hadir 2 kali, Pak? Nah, sementara belum kita dapat alasan apa sehingga tidak hadir. Yang dilaporkan hanya VP Saudara, Pak? Ya, sementara itu. Pak, ada barang bukti yang mungkin udah diserahin sama pihaknya nih? Selain itu, dalam momen lain, Nikita juga sempat kedapatan menolak kembali ke rumah tahanan, menolak memakai rompi tahanan, dan menolak diborgol, hingga beradu argumen sengit dengan jaksa penuntut umum. Momen dramatis ini menjadi sorotan, apalagi saat pihak JPU menjelaskan bahwa hakim sudah menutup sidang secara resmi dan menunda persidangan ke minggu berikutnya. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya minta rekaman itu diputar. Saya nggak mau pulang atau pergi ke rumah tahanan Rutan Pondok Bambu. Di sisi lain, heboh langkah hukum yang kabarnya akan dilakukan pihak Nikita guna melawan pihak Reza Gladys. Sebelumnya pihak Reza Gladys pun turut berkomentar dengan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruang sidang. Lantas, apa kata pihak Reza Gladys saat itu? 6 tahun, bukan waktu yang sebentar.
6 tahun pula intens investigasi hadir setia di hadapan Anda, mengungkap fakta, menghadirkan berita terkini, dan menyuguhkan kisah-kisah yang menggugah rasa ingin tahu. Intens investigasi, genap berusia 6 tahun. Sebuah perjalanan penuh cerita, penuh warna. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan yang tak ternilai. Karena tanpa pemirsa, kami takkan sampai sejauh ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Mengulang momen sebelumnya atau saat usai persidangan yang berjalan panas dan menegangkan saat itu, pihak Dr. Reza Gladys sempat memberikan tanggapannya. Diungkap oleh tim kuasa hukum, mereka puas dengan kesaksian yang sudah diberikan oleh Sela Saukia sebagai saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruang sidang. Menurutnya, yang dilakukan oleh Nikita pun seperti layaknya pemerasan berantai karena terjadi juga kepada sang pengusaha skincare. Lebih lanjut, menurut sang kuasa hukum, nantinya juga akan muncul satu persatu korban dari Nikita dan semuanya akan terbongkar. Persidangan baik terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail telah terlaksana dengan baik. Walaupun tadi ada sedikit permasalahan, tapi kita yakin semua dapat diselesaikan dengan baik. Dan menyangkut hari ini, ada 3 saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pertama adalah Dr. Oki, kedua adalah Sela Saukia, ketiga dari pihak kita mendapat penjelasan yang lebih baik dan lebih jelas arahnya kemana, bahwa pembahasan tahap demi tahap telah kelihatan hasilnya. Itu identik dengan penjelasan dari Dr. Oki bahwa Sela Saukia ini juga seperti itu, ya, aktor intelektualnya di dalam Nikita Mirzani, ya, pelaksana langsungnya adalah Mail, ya, pembimbing Mail ini tetap juga Dr. Oki. Jadi semuanya ini adalah permainan mereka bertiga. Tadi kesaksian Sela Saukia tadi bahwa ini sebenarnya seperti pemerasan berantai. Jadi bukan hanya Dr. Reza yang diperas, ini juga diperas, hanya tidak dilaporkan. Dr. Reza melaporkan ke polisi. Jadi ini ada rangkaiannya. Jadi memang kami istilahkan itu pemerasan berantai. Jadi Dr. Reza yang memulainya dan satu demi satu nanti akan kelihatan. Pertama, Sela Saukia sudah menyatakan bahwa dia dikenakan biaya 350 juta. Ya, dan alangkah anehnya memang sidang hari ini saya sebenarnya agak prihatin dengan kondisi terdakwa ini. Karena penasihat hukumnya itu bukan membahas pokok permasalahan, tapi dia membahas yang tidak terlibat langsung dengan pokok permasalahan. Dikatakan pemerasan. Pemerasan itu adalah adanya ancaman. Ancamannya bentuk apa? Psikologis, nama baik, meluntus, abu-abu, bahkan akhirnya kredibilitas Dr. Reza hancur katanya. Sementara itu, terkait rekaman Dr. Reza Gladys yang disebut Nikita sudah mengatur jaksa, pihak Dr. Reza Gladys pun dengan tegas membantahnya. Menurut sang kuasa hukum, rekaman tersebut tidak ada dan bisa saja merupakan akal-akalan Nikita. Ini disimpulkan karena melihat sikap arogan yang dimiliki Nikita hingga berani membentak-bentak hakim.
Dan kembali ditegaskan oleh kuasa hukum Dr. Reza Gladys, jika apa yang dikatakan Nikita itu tidak terbukti kebenarannya, maka akan memberatkan hukuman yang akan ia terima nantinya. Arogansinya terdakwa Nikita ini, dia bentak-bentak hakim. Bahkan tadi setelah sidang ditutup, dia tidak mau kembali ke Pondok Bambu. Dia ngotot mau di pengadilan. Ini apa sebenarnya yang dilakukannya ini sih? Ini persidangan. Ya kita bersyukur jaksa penuntut umum tadi cukup bijak, tidak memaksa langsung, tapi dibujuk, bahkan sampai setengah jam. Apapun itu kan pembuktian dari dia kan di luar konteks persidangan. Ya media itu sendiri menyatakan seperti ada rekaman. Jadi kami juga nanti ingin tahu hal-hal apa yang disampaikan seperti itu membahayakan kepada penyiaran atau penyampaian yang tidak benar, merugikan diri sendiri. Dapat kami pastikan bahwa apa yang mau disampaikan itu tidak ada pada Dr. Reza. Kami pastikan itu. Berarti rekaman suara itu akal-akalan dari akal-akalan bisa gimana? Arogansi, sombong, angkuh, bahkan hakim dibentak. Di mana di persidangan hakim dibentak-bentak? Puluhan tahun kami jadi advokat. Baru kali ini kami lihat hakim dibentak-bentak. Bang, berarti jadi kerugian sendiri buat kita ya, Bang? Sementara itu, di balik heboh, aksi mengamuknya Nikita Mirzani turut membuat praktisi hukum Deoli Payumara ikut memberikan komentarnya. Lantas, apa kata Deolipa terkait hal tersebut? 6 tahun, bukan waktu yang sebentar. 6 tahun pula intens investigasi hadir setia di hadapan Anda, mengungkap fakta, menghadirkan berita terkini, dan menyuguhkan kisah-kisah yang menggugah rasa ingin tahu. Intens investigasi, genap berusia 6 tahun. Sebuah perjalanan penuh cerita, penuh warna. Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan yang tak ternilai. Karena tanpa pemirsa, kami takkan sampai sejauh ini. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Ya, aksi mengamuknya Nikita di ruang sidang memang cukup mendapatkan penilaian buruk dari praktisi hukum Deoli Payumara. Berkaca dari hukum acara pidana yang mengatakan jika barang bukti yang diajukan harus sesuai dengan pokok perkara. Artinya, jika perkara yang sedang disidangkan adalah pemerasan, maka bukti yang diajukan pun harus relevan, bukan bukti perkara lain seperti penyuapan, yang justru bisa disebut Deolipa salah kamar. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa hakim telah bertindak sesuai prosedur, apalagi bukti tersebut belum teruji dan sangat rentan untuk dipalsukan. Maka, tak heran jika hakim tak memasukkan bukti tersebut ke dalam proses persidangan. Selain itu, Deolipa juga menyebut, jika memang Nikita memiliki bukti dugaan tindak pidana lain, menurutnya langkah yang seharusnya diambil adalah melapor lebih dulu ke lembaga berwenang yang dapat menindaklanjuti permasalahan ini. Dalam hukum pidana, hukum acara pidana, barang bukti itu hanya diserahkan oleh jaksa menjadi barang-barang bukti. Jadi jaksa menyerahkan bukti-bukti. Ya, kemudian pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti tambahan. Begitu, bukti-bukti yang belum ada bukti, ini kan pidana ya, pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti yang meringankan atau bukti-bukti yang menyangkal boleh, tapi bukti-bukti yang sesuai dengan perkara. Kalau perkaranya adalah pemerasan, bukti-bukti yang meringankan seperti apa. Tapi kalau perkaranya
adalah pemerasan tapi yang disampaikan bukti-bukti yang lain, perkara yang lain juga, misalnya penyuapan atau perkara ini, ya itu yang nggak bisa. Makanya hakim sudah sesuai prosedur menghentikan ini, nggak ada yang begitu, karena bukti itu harus sesuai dengan koridornya, jangan sampai salah kamar. Nikita Mirzani kan adalah menyampaikan suatu keadaan bukti yang tidak sesuai dengan persoalan pemerasan. Jadi kemudian hakim berhak menafikan ini atau meniadakan ini, itu udah sesuai prosedur hakim menjalankan ini kan. Jadi apalagi bukti ini belum teruji, keabsahannya belum teruji, validitasnya belum teruji lab krimnya. Zaman sekarang gambar pun bisa pakai AI, suara rekaman bisa pakai AI, palsu memalsu tinggi dengan adanya teknologi. Jadi ini belum teruji secara forensik. Jadi nggak bisa tiba-tiba diajukan sebagai bukti, apalagi salah kamar. Tapi harus dia membuat laporan dulu, laporan dugaan tindak pidana penyuapan. Di mana laporannya bisa ke Bareskrim di bagian unit korupsi, tindak pidana korupsi bisa ke KPK kalau ada unsur penyuapan begitu. Tapi bukti hal seorang Nikita Mirzani dia dapat dari mana bukti seperti ini? Karena di dalam penjara, siapa yang memberikan? Apakah dia sudah menganalisakan? Tidak. Jadi itu makanya kita menganggap langkah-langkah majelis hakim sudah tepat dan benar menafikan bukti-bukti seperti ini, karena nanti akan merusak prosedur acara pidana dan tidak relevan. Kalau tidak relevan nggak akan pernah diperhitungkan. Bukti yang tidak relevan tidak akan pernah diperhitungkan dalam suatu persidangan, suatu persidangan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini